terima kasih untuk Kak Muti dan Kak Anin atas penjelasannya yang sangat keren dan informatif sekali untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk nih ke sesi diskusi lagi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pada umumnya kita tahu kalau dinamika sosial politik itu bisa melonjak menjadi memanas ya ketika menjelang pemilu atau hari kemerdekaan 17 Agustus nih. Menurut Kamuti dan Kak Anin atau Kak Anin yang akan menjawab pertanyaan ini, gimana sih cara kita menguatkan ketahanan nasional supaya tidak terjadi perpecahan antara masyarakat, khususnya ketika menjelang pemilu atau menjelang hari kemerdekaan? Kalau dari saya ya, sebenarnya ketahanan nasional ini tuh dapat dioptimalkan ya, dilakukan dengan melakukan pendekatan secara berkala ya, yang melibatkan seluruh aspek masyarakat yang terhubung untuk menciptakan kesadaran ideologi Pancasila ya dalam sebuah aspek dari aspek politik, lalu tidak ada melakukan black campaign gitu loh. Jadi politik yang sehat, serta penguatan nilai gotong royong yang beragam. Jadi kita juga harus oh ya lebih aware lah sama masyarakat sekitar kita mengenai keberagaman dalam hal gotong royong ya. Biasanya kan di wilayah kita ada tuh dilakukan sesi gotong royong tuh seminggu sekali atau kadang di sebelum apa ya, bulan Agustus. Biasanya kan Agustus sebagai perayaan bangsa Indonesia ya, dan itu pasti dilakukan, semangat gotong royong itu tinggi. Nah, di momen itu juga persatuan itu benar-benar terlihat ya di momen 17 Agustus itu, dari dimana orang-orang pasti merayakannya gitu. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau dari kamu nih, apakah ada tambahan? Kurang lebih sama sih. Saya kan seperti yang tadi juga di asas ketahanan nasional kan ada asas kekeluargaan gitu kan ya. Berarti kan itu sama gitu kayak ketika menjelang kemerdekaan itu pasti kita eh, gimana ya bahasanya? Intinya tuh untuk mencapai suatu kemerdekaan kan kita nggak mungkin seorang diri gitu. Jadi mau bagaimanapun untuk merayakannya juga kita nggak akan merayakan sendiri gitu. Pasti juga bersama-sama gitu. Jadi itu juga salah satu momen yang dapat memperkuat ketahanan nasional kita untuk salah satunya untuk memenuhi asas keluarga negara kekeluargaan gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya kakak-kakak semua. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu kita kan sebagai generasi muda dan generasi intelektual nih, seorang mahasiswa juga memiliki peran penting dong pastinya. Nah, di tengah arus globalisasi yang cukup pesat ini dan banyaknya budaya-budaya asing yang masuk, menurut kakak, gimana sih peran mahasiswa bisa makin memperkuat dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya dari sisi ideologi dan budaya? Oke, mahasiswa pasti memiliki peran yang strategis ya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial gitu. Eh, dalam aspek ideologi, mahasiswa tuh pasti menjadi pelopor untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu. Namanya juga kan mahasiswa gitu, bukan siswa lagi. Terus juga dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita juga harus aktif menolak paham radikal atau ideologi yang dapat merusak atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Terus juga dalam aspek sosial budaya, mahasiswa itu juga harus jadi garda terdepan dalam melestarikan budaya lokal gitu. Karena kalau bukan generasi mudanya, ya siapa lagi gitu yang akan melakukan itu gitu. Seperti kata orang-orang kan kalau misalnya mau menghancurkan suatu negara ya pasti menghancurkan
wanitanya karena ibu madrasah pertama atau generasi mudanya gitu yang dihancurkan. Jadi mahasiswa tuh benar-benar berpengaruh dalam menciptakan ketahanan nasional. Terus juga mahasiswa juga dapat mengembangkan literasi digital untuk menangkal disinformasi yang dapat merusak kohesi sosial. Baik, terima kasih jawabannya kamu Ti. Terus aku mau nanya lagi nih tentang konsep Astagatra atau 8 aspek ya tadi kamu Ti menjelaskan. Nah, tadi kamu Ti bilang nih semua aspek saling mempengaruhi. Nah, kalau misalnya gatra ekonomi mengalami krisis, menurut kakak gimana nih kira-kira dampaknya ke ketahanan nasional secara keseluruhan? Ketahanan nasional itu kan bersifat interdependen, ya seperti yang tadi dibilang saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi jika gatra ekonomi terganggu, maka dampaknya itu akan menjalar ke gatra lain gitu, seperti sosial, politik, terus juga kepertahanan. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya karena lagi-lagi semuanya kan didasari oleh ekonomi ya. Kalau misalnya kayak contoh ekonomi kita sedang rusak, sedang hancur gitu, krisis moneter, pasti kan itu akan berdampak ke aspek sosial juga. Sosial kita jadi sulit gitu kan untuk jadi seakan-akan kayak sikut menyikut gitu, lebih mementingkan diri sendiri yang penting bisa makan gitu kan, kayak gitu. Terus juga ada aspek kepertahanannya juga kayak tadi kan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain gitu. Ketika emang dalam keadaan susah kan pasti kita akan lebih cenderung memperhatikan diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi semua itu memiliki peran pentingnya sendiri-sendiri ya Kak. Iya, Nah, betul. untuk pertanyaan yang terakhir, itu pada zaman sekarang yaitu era digital, semua apa-apa kan serba digital nih, termasuk penyebaran hoax dan penyebaran ujaran kebencian. Menurut kakak, apa yang bisa kita lakukan supaya ketahanan nasional kita tetap kuat di tengah arus informasi yang cepat dan kadang banyak nggak benar informasi yang beredar gitu. Di masa sekarang kan eranya digital ya. Jadi kita perlu meningkatkan literasi digital ya, terutama di masyarakat. Eh, Lebih pentingnya itu kemampuannya itu untuk memilih informasi yang benar dan tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang tidak benar lah, yang menyebarkan hoax-hoax, yang isu-isu sedikit-dikit memecah belah itu kan banyak ya. Nah, selain itu pentingnya nilai Pancasila itu emang harus diterapkan sejak kecil ya, karena sebagai landasan penguatan ideologis Indonesia ya. Jadi bangsa Indonesia pasti bertemu pada generasi muda ya. Jadi kalau misalnya generasi muda tidak dipupuk dengan nilai-nilai Pancasila, pasti berdampaknya pada generasi selanjutnya, pasti tidak ada cerminan apa ya namanya, kayak gak ada rasa cinta tanah air lah untuk kalau tidak dipupuk sejak dini itu. Nah, pemerintah ini juga harus ikut peran aktif ya dalam menangkal konten-konten negatif tersebut. Jadi dibuatlah kayak Kominfo itu biasanya untuk men-share-share info yang terkini, info yang benar-benar pasti gitu. Dan menurutku itu sih di tengah banyaknya informasi yang kita mungkin tidak tahu itu beneran atau memang cuma isu hoax aja. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban dan penjelasannya nih, baik dari Kak Anin ataupun Kak Muti yang sangat-sangat luar biasa ini. Kemudian semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi motivasi kita untuk selanjutnya semakin cinta dan semakin peduli dengan bangsa ini. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan yang tentunya sangat pas untuk menjadi momen kita kembali bersatu dan berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing.
Saya pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik dari narasumber juga saya akan mewakili permintaan maaf dari teman-teman yang lain. Kalau kita masih banyak kata yang kurang atau berkenan, mari kita tutup acara sesi pada kali ini. Semoga bisa bertemu lagi pada tugas pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.